Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Safitri dengan NIM C1B021234. Saya dari kelas R004 Prodi Manajemen. Di sini, saya akan mencoba menjawab soal UTS Manajemen Rantai Pasok dengan dosen pengampu Dr. Andang Fazri, STMM. Baik, langsung saja akan masuk ke soal pertama, yaitu jelaskan tentang planning dan forecasting dalam konteks manajemen rantai pasok. Apa sih yang dimaksud planning dan forecasting? Singkatnya begini, perencanaan atau planning adalah hal-hal apa saja yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Sedangkan forecasting atau peramalan adalah analisis untuk memperkirakan apa yang benar-benar terjadi dalam periode tertentu di masa mendatang atau masa depan. Planning dan forecasting merupakan proses utama SCM atau Supply Chain Management. Mengapa begitu? Karena peramalan produk secara akurat adalah ukuran terpenting dalam operasi manajemen rantai pasok. Rencana atau rancangan rantai pasokan dibuat tergantung informasi yang didapatkan dari planning dan forecasting. Berikut beberapa manfaat metode peramalan atau forecasting, yaitu yang pertama, prediksi masa depan perusahaan. Yang kedua, memenuhi permintaan konsumen. Yang ketiga, antisipasi perubahan tren pasar. Yang keempat, menjaga keuangan tetap stabil. Planning merupakan hasil dari forecasting. Maksudnya, segala jenis perencanaan dilakukan setelah sebuah perusahaan atau organisasi melakukan estimasi atau peramalan. Hasil dari forecasting inilah nantinya dibuat sebagai pedoman dalam merencanakan anggaran atau strategi bisnis di masa depan. Yang kedua yaitu, jelaskan tentang procurement dalam konteks manajemen rantai pasokan. Procurement merupakan bagian utama dari manajemen rantai pasok yang dibutuhkan oleh banyak industri. Procurement adalah sebuah proses di mana perusahaan menyediakan sumber daya tertentu untuk bisnis mereka, atau proses penyediaan dan pembelian barang. Hal-hal yang dilakukan di bidang procurement kurang lebih adalah seperti ini. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan barang atau sumber daya yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, membuat purchase request. Yang ketiga, mengevaluasi dan memiliki vendor supplier. Yang keempat, melakukan negosiasi harga dan perjanjian bisnis. Yang kelima, membuat purchase order. Yang keenam, menerima dan menginspeksi barang yang datang. Yang ketujuh, membuat invoice dan mengatur pembayaran. Dan yang terakhir, mencatat semua aktivitas yang dilakukan. Ada 3 komponen yang harus diperhatikan dalam procurement pemesanan. Yang pertama yaitu people. People adalah jumlah orang yang terlibat dalam proses procurement perusahaan. Jumlahnya bisa berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, tergantung dari skala manufaktur dan pemesanan. Yang kedua yaitu proses. Proses procurement merupakan komponen penting. Tanpa proses yang direncanakan dengan baik dari awal hingga akhir, procurement tidak bisa dilaksanakan secara efisien. Yang ketiga yaitu paperwork atau efisien. Komponen procurement berarti dokumentasi. Kamu bisa melakukan pencatatan secara digital maupun tradisional. Yang penting, semua data tersimpan dengan baik dan bisa diakses oleh pembeli dan penjual. Yang ketiga, jelaskan manufacturing dalam konteks manajemen rantai pasokan. Manufacturing merupakan komponen dalam manajemen rantai pasokan yang meliputi kegiatan penerimaan bahan baku, pembuatan produk, pengujian kualitas, pemilihan ekspedisi untuk keperluan, dan penetapan jadwal pengiriman. Lean manufacture adalah filosofi manajemen yang berfokus pada menghilangkan pemborosan, mengurangi persediaan, dan meningkatkan profitabilitas. 6 langkah continuous improvement dalam manufacturing. Yang pertama, identifikasi produk yang Anda buat atau layanan yang Anda sediakan. Yang kedua, identifikasi pelanggan Anda dan tentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, identifikasi pemasok Anda dan apa yang Anda butuhkan dari mereka. Yang keempat, tentukan proses Anda untuk melakukan pekerjaan. Yang kelima, tetapkan metrik untuk mengatur kebaikan proses Anda dan mekanisme umpan balik untuk menentukan kepuasan pelanggan. Yang keenam, pastikan peningkatan berkelanjutan dengan membentuk tim yang mengukur, menganalisis, dan menyelesaikan item tindakan berfokus. Yang terakhir yaitu jelaskan tentang transportasi dalam konteks manajemen rantai pasokan. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam konteks rantai pasok, transportasi berperan penting karena sangatlah jarang suatu produk diproduksi dan dikonsumsi dalam satu lokasi yang sama. Strategi rantai pasok yang diimplementasikan dengan sukses memerlukan pengelolaan transportasi yang tepat. Pihak-pihak yang terlibat dalam transportasi. Transportasi melibatkan pihak-pihak yang secara langsung menentukan kinerja transportasi. Setidaknya ada 6 pihak dalam manajemen transportasi. Yang pertama, pengirim atau shipper, seringkali disebut sebagai consignor. Yang kedua, penerima atau receiver, dikenal sebagai consignee. Yang tiga, perusahaan penyedia jasa transportasi, carrier dan agent.
Yang keempat, pemerintah atau government. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Dan keenam, masyarakat atau publik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.